Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rasya Andika Pratama dan kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan jawaban soal nomor 2 di UTS struktur data. Oke, kita baca soalnya dulu. Di P2, perhatikan program double linked list dengan menggunakan pointer dan linked list di bawah ini. Jelaskan. A. Di setiap fungsi pada program jelaskan dengan gambar ilustrasi rantai atau gerbong kereta. B. Setelah digambar, jelaskan dengan kata atau kalimat tanda sendiri. Dan C. Mengapa pada bahasa pemrograman Python tidak ada konsep secara eksplisit pointer. Kemudian, berikan contoh program pengganti pointer pada Python, lalu jelaskan. Oke, langsung saja ya. Kelewat. Oke, jadi untuk double linked list ini, setiap node pasti dapat dianalogikan sebagai satu gerbong kereta api. Nah, gerbong kereta itu biasanya tuh punya tiga komponen pengait ke gerbong sebelumnya, yaitu pointer preview, dan juga muatan data di dalamnya, nama umur tangga, dan juga pengait ke gerbong berikutnya, yaitu pointer next. Nah, ketika kita menaruhkan fungsi buat baru, kita menciptakan satu gerbong kosong. Nah, fungsi ini itu mengalokasikan memori untuk satu node baru. Nah, pada saat dibuang, kedua pointer preview dan next itu masih bernilai 0 karena gerbongnya itu belum terhubung ke rangkaian manapun. Maka ini 0 nih dua-duanya, tapi masih sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi tambah depan. Nah, kalau sebelumnya tadi itu kita sudah ada dua gerbong, yaitu gerbong A dan B. Nah, langsung kita menaruh gerbong yang baru, yaitu gerbong baru ini yang di depan sudah pastinya, ya berarti di head. Nah, jadi setelah sebelumnya tadi itu headnya itu ada di A, menjadi di gerbong baru tersebut. Karena dia ini ada yang paling di depan. Nah, dan tailnya itu tetap sama ada di B. Karena ya tidak berubah. Jadi headnya itu ada di sini gerbong baru dan A, B, tail. Oke. Selanjutnya adalah fungsi tambah belakang. Hampir sama seperti em, yang sebelumnya itu fungsi tambah depan, tapi kebalikannya itu ini ada di belakang. Yaitu jadi yang sebelumnya itu B-nya itu tail, menjadi gerbong baru ini yang menjadi tail. Dan tentu saja hanya itu A-nya itu tetap menjadi head, tidak berganti apapun. Fungsi hapus depan. Aduh. Oke, jadi gini, karena ada tiga gerbong kereta api di sini. Nah, kita pengen hapus nih yang di depan yang tadi. Aku nggak suka yang A itu langsung buar meledak dia. A-nya meledak dan hilang. Nah, oleh karena itu A-nya udah tidak lagi jadi head. Nah, jadi headnya itu B, jadi yang B headnya. Nah, dan C tetap jadi tail karena nggak ganti. Nah, kalau misalnya fungsi hapus belakang sama juga seperti yang tadi, eh, yang belakang itu udah pasti yang ada di belakang itu C, yaitu tail. Nah, oleh karena itu kita hapus buat. Nah, oleh karena itu yang tadi sebelumnya tailnya itu adalah C berubah menjadi B karena di pass dikasih oleh C yang sudah meledak. Oke, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah fungsi tampil. Nah, cara singkatnya itu loh fungsi tampil itu ketika kita ada yang mengecek nih di gerbong A, dicek dulu, tapi itu kita dicetak, oke kamu ada gerbong A, terus dicek lagi ke B, dicek lagi itu, terus abis itu udah oh kamu ada, dicetak apa gerbong B. Nah, selanjutnya sampai ke C. Nah, setelah dicek kan setelah C itu sudah tidak ada lagi kan. Nah, oleh karena itu udah nol dan udah stop di situ. Nah, jawaban selanjutnya itulah mengapa Python tidak memakai pointer eksplisit. Ada tiga alasan. Pertama, semua variabel di Python itu pada dasarnya adalah referensi ke objek yang tersimpan di head. Ketika kita mengetik x sama dengan 1, 2, 3, variabel x itu menyimpan referensinya ke objek list itu secara otomatis tanpa sintaks khusus. Pointer implisit ini dikelola oleh interpreter Python. Kedua, Python dilengkapi garbage collector yang mengelola alokasi dan dealokasi memori secara otomatis. Tidak ada kebutuhan untuk memanggil malloc, free, atau new delete seperti di C++. Hal ini mengurangi risiko memory leak dan dangling pointer. Ketiga, Python didesain dengan filosofi kemudahan dan keamanan. Akses langsung ke alamat memori fisik itu berpotensi menyebabkan memory corruption, buffer overflow, dan segmentation fault. Nah, Python ini menyembunyikan abstraksi ini agar programmer itu bisa fokus pada logika program.
Nah, ini berikut adalah kode Python yang menggantikan pointer C++ dengan self preview dan self next. Nah, di sini self name ada nama, self name umur, self tinggi. Nah, preview sama next itu none karena masih ada satu, cuma baru satu doang. Seperti yang tadi awal tadi kan, kalau misalnya pas kita baru bikin, itu tuh cuma ada isinya doang. Prev sama next itu masih null. Nah, hasilnya itu ya seperti itu, ditambahin ada yang tambah seperti sudah dijelaskan tadi dan juga tampil juga seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu dicek dulu satu-satu. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah selesai ya udah nunggu. Dan ya oke, sepertinya itu saja untuk nomor 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.